Salam. Shalom. Selamat sore, salam sejahtera, salam di dalam kasih-Nya Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena kemurahan hati Tuhan, kita diizinkan untuk menjalankan ibadah raya Minggu. Kita bersyukur, kita mohonkan kemurahan Tuhan di tengah-tengah ibadah ini, supaya Tuhan menyatakan kemurahan-Nya bagi kita untuk memulihkan segala sesuatu, baik itu ibadah, baik itu pelayanan, baik nikah maupun rumah tangga, segala sesuatu dipulihkan, berkat berkelimpahan menjadi bahagia kita tentunya. Saya tidak lupa juga menyapa anak-anak Tuhan, umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming, video internet, YouTube, Facebook, di dalam maupun di luar negeri, dimanapun Anda berada. Kiranya Tuhan memberkati kita. Dengan segala kerendahan hati kita sambut firman Tuhan. Segera kita perhatikan firman penggembalaan untuk ibadah raya Minggu dari kitab Wahyu pasal yang ke-10 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-3. Silakan. Demikian firman Tuhan, kitab terbuka. Ya. Dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari sorga, bersubungkan awan, dan pelangi ada di atas kepalanya. Terus? Dan mukanya sama seperti matahari, dan kakinya bagaikan tiang api. Terus? Dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut. Kaki kanannya di atas laut. Dan kaki kirinya di atas bumi. Terus? Dan ia berseru dengan suara nyaring, sama seperti singa yang mengaum. Sama seperti singa yang mengaum. Terus? Dan sesudah ia berseru, ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya. Puji Tuhan. Tulis saja, ada 7 perkara hasil dari 7 kali percikan darah yang dialami oleh Tuhan Yesus Kristus sebagai imam besar. Ada 7 perkara hasil dari 7 kali percikan darah yang dialami oleh Tuhan Yesus Kristus sebagai imam besar. 1. Berselubungkan awan. 2. Pelangi ada di atas kepalanya. 3. Mukanya sama seperti matahari. 4. Kakinya bagaikan tiang api. 5. Ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. 6. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut, kaki kirinya di atas bumi. 7. Ia berseru dengan suara nyaring, sama seperti singa yang mengaum. Puji Tuhan. Sekarang kita akan memperhatikan perkara yang ke-7, yaitu ia berseru dengan suara nyaring, sama seperti singa yang mengaum. Kita awali dari Yoel pasal 3 ayat 16. Kita awali dari Yoel pasal 3 ayat 16. Yoel pasal 3 ayat yang ke-16. Silakan. Silakan. Demikian firman Tuhan. Tuhan mengaum dari Sion. Tuhan mengaum dari Sion. Dari Yerusalem ia memperdengarkan suaranya. Ya, dia perdengarkan suaranya. Terus? Dan langit dan bumi bergoncang. Langit bumi bergoncang. Terus? Tetapi Tuhan adalah tempat perlindungan bagi umatnya, Ya. dan benteng bagi orang Israel. Puji Tuhan. Tuhan mengaum dari Sion, dan dari Yerusalem ia memperdengarkan suaranya, sehingga langit dan bumi bergoncang. Sehingga langit dan bumi bergoncang. Bergoncang menunjuk suatu keadaan yang tidak tetap. Bergoncang itu menunjuk suatu keadaan yang tidak tetap. Dengan kata lain, ada suatu perubahan. Itulah yang disebut hidup yang diubahkan. Itulah yang disebut hidup yang diubahkan. Amin, saudaraku. Amin. Segera kita perhatikan Amos 3 ayat 8. Amos 3 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Ya. Singa telah mengaum. Singa telah mengaum. Terus Siapakah yang tidak takut? siapakah yang tidak takut? Terus Tuhan Allah telah berfirman. Tuhan Allah telah berfirman. Terus Siapakah yang tidak siapakah yang tidak bernubuat? Perhatikan baik-baik. Singa telah mengaum.
Siapakah yang tidak takut? Tuhan Allah telah berfirman. Siapakah yang tidak bernubuat? Perhatikan baik-baik. Siapakah yang tidak takut? Dan siapakah yang tidak bernubuat? Menuju kepada suatu keadaan yang tidak tetap. Takut dan bernubuat menuju kepada suatu keadaan yang tidak tetap. Karena takut dan bernubuat hasil dari ketika singa mengaum dari Gunung Sion. Itu hasil dari ketika singa mengaum dari Gunung Sion. Amin, saudaraku. Keadaan takut, keadaan bernubuat itu hasil dari ketika singa mengaum dari Sion. Itu sebabnya saya katakan, siapakah yang tidak takut dan siapakah yang tidak bernubuat, itu menunjuk kepada suatu keadaan yang tidak tetap. Berarti ini berbicara tentang hidup, suatu kehidupan yang telah mengalami keubahan. Suatu hidup yang sudah mengalami keubahan. Asal saja kita memperhatikan firman Tuhan dalam setiap pertemuan-pertemuan ibadah, maka di situ akan terjadi keubahan. Amin, saudaraku. Di situ akan terjadi suatu keubahan. Kalau ada orang Kristen dengar firman, tetapi tetap mengeraskan hati, tidak mengalami suatu keubahan, maka ini disebut kehidupan yang bebal. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, tadi dikatakan singa telah mengaum. Siapakah yang tidak takut? Singa telah mengaum. Siapakah yang tidak takut? Perlu untuk diketahui, takut akan Tuhan, benci terhadap dosa. Takut akan Tuhan, benci terhadap dosa. Amsal terlebih dahulu. Amsal pasal yang ke-8 ayat 13. Amsal 8 ayat 13. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Amin, saudaraku. Takut akan Tuhan, membenci kejahatan. Tidak ada orang yang takut akan Tuhan suka dengan kejahatan. Yang disebut orang takut akan orang yang disebut takut akan Tuhan, dia benci kepada dosa kejahatan. Terus, aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Puji Tuhan. Takut akan Tuhan ialah benci kejahatan, benci kepada dosa, benci kejahatan, benci kepada sesuatu yang tidak baik. Teramat lebih terhadap 4 perkara. 1. Benci kepada kesombongan. 2. Benci kepada kecongkakan. 3. Benci kepada tingkah laku yang jahat. 4. Benci kepada mulut penuh tipu muslihat, dusta. Amin. Ada amin? Puji Tuhan. Ada juga dosa yang lain yang juga harus, ada dosa lain yang juga harus kita benci. Wahyu pasal yang ke-18 ayat 2. Silakan. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Jatuhnya Babel. Terus, dan dia berseru dengan suara yang kuat, katanya, sudah rubuh. Ya. Babel kota besar itu. Ya. Dan dia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat, dan tempat bersembunyi semua roh najis, dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci. Puji Tuhan. Dosa kenajisan adalah dosa yang sangat dibenci oleh Tuhan. Jadi apa yang dibenci oleh Tuhan, itu juga yang harus kita benci. Amin, saudaraku. Kalau Tuhan membenci dosa kenajisan, maka kita juga harus benci kepada dosa kenajisan. Kalau kita menyukai dosa kenajisan, maka kita turut dibenci oleh Tuhan. Tapi biarlah kiranya kita saat dengar firman Tuhan, keadaan kita betul-betul bergoncang. Itulah kehidupan yang takut akan Tuhan, benci dosa kejahatan, plus benci dosa kenajisan. Ada amin? Puji Tuhan. Haleluya. Lebih jauh kita perhatikan Hosea pasal 11
Hosea pasal 11 ayat 10 sampai dengan ayat 11. Hosea pasal 11, Hosea pasal 11 ayat 10 sampai dengan ayat 11. Demikian firman Tuhan. Ya. Mereka akan mengikuti Tuhan. Perhatikan ya, mereka akan mengikuti Tuhan. Terus Ia akan mengaum seperti singa. Ia akan mengaum seperti singa. Terus Sungguh, ia akan mengaum. Sungguh, ia akan mengaum. Firman Tuhan betul-betul harus disampaikan, akan disampaikan. Terus Maka anak-anak akan datang dengan gemetar dari barat. Ya. Terus seperti burung dengan gemetar datang dari Mesir. Ya. Dan seperti merpati dari tanah Asyur. Terus Lalu aku akan menempatkan mereka lagi di rumah-rumah mereka. akan menempatkan mereka lagi di rumah-rumah mereka. Terus Demikianlah firman Tuhan. puji Tuhan. Kita perhatikan dulu kalimat ayat 10. Kalimat pada ayat 10 bagian A. Kalimat pada ayat 10 bagian A. Mereka akan mengikuti Tuhan. Ia akan mengaum seperti singa. Mereka akan mengikuti Tuhan. Ia akan mengaum seperti singa. Ini suatu pernyataan yang pasti, sekalipun belum terjadi. Amin. Mereka akan mengikuti Tuhan. Akan mengikuti Tuhan. Ini pernyataan yang pasti. Ia akan mengaum seperti singa. Ia akan mengaum seperti singa. Jadi ini pernyataan yang pasti sekalipun belum terjadi. Tetapi kalau singa mengaum, akan terjadi suatu kegoncangan, akan terjadi suatu keubahan. Asal saja singa mengaum dari Sion, asal saja ia berfirman dari Yerusalem, akan terjadi suatu keubahan. Dalam kehidupan yang sudah diubahkan, mereka itu akan mengikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dalam kehidupan yang sudah diubahkan, mereka itu akan mengikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin, saudaraku. Barulah kalimat berikutnya, sungguh. Nah, ini pernyataan berikutnya. Sungguh, ia akan mengaum. Maka anak-anak akan datang dengan gemetar dari barat. Maka anak-anak akan datang dengan gemetar dari barat. Gemetar menunjuk orang yang takut akan Tuhan, yaitu hidup yang telah diubahkan. Kehidupan yang diubahkan ini digambarkan dengan dua hal, yaitu satu, seperti burung dengan gemetar datang dari Mesir. B, seperti merpati dengan gemetar datang dari Asyur. Nah, ini kehidupan yang sudah diubahkan. Amin, saudaraku. Haleluya. Digambarkan dengan dua hal. Satu, seperti burung dengan gemetar datang dari Mesir. B, seperti merpati dengan gemetar datang dari tanah Asyur. Berarti, perhatikan saudaraku dulu, berarti dahulu hidup di dalam dosa waktu masih di Mesir. Berarti dahulu hidup di dalam dosa waktu masih di tanah Asyur. Tetapi ketika Allah berfirman, terjadi suatu perubahan dalam hidup, sehingga ketika kembali kepada Allah dalam keadaan gemetar, dalam keadaan takut dan gentar. Amin, saudara. Begitu singa mengaum, terjadi suatu keubahan dalam hidup. Itu menuju kepada kehidupan yang takut akan Tuhan. Digambarkan dalam dua hal, seperti burung dengan gemetar datang dari Mesir. Dua, seperti merpati dengan gemetar datang dari Asyur. Berarti dahulu hidup di dalam dosa waktu masih di Mesir, waktu masih tinggal di tanah Asyur. Tetapi ketika Allah berfirman, terjadi keubahan. Amin. Sekarang kita lihat dulu, kita tengok dulu sejenak tentang Mesir, supaya kita betul-betul mengetahui keabsahan atau kebenaran dari apa yang tertulis di dalam Alkitab ini. Akurat tidak? Betul-betul ketika mereka di Mesir, betul-betul ada
berada dalam perbudakan dosa? Tidak. Kita akan periksa tentang Mesir di dalam Keluaran pasal 1. Keluaran pasal 1 ayat 11. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Orang Israel ditindas di Mesir. Ya. Sebab itu pengawas-pengawas Rohani ditempatkan atas mereka, ya, untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Terus mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Ramses. Puji Tuhan. Ketika Israel ada di Mesir, mereka diperbudak dengan kerja paksa. Ketika Israel ada di Mesir, mereka diperbudak oleh orang Mesir dengan kerja paksa. Pengertian rohaninya untuk sekarang, adalah menjadi hamba dosa. Diperbudak dengan kerja paksa, pengertian rohaninya untuk sekarang adalah menjadi hamba dosa. Amin, saudaraku. Diperhamba dosa. Ayat 13 sampai 14. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja. Nah, ini ketika Israel ada di Mesir loh ya. Dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja terus dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, ya, yaitu mengerjakan tanah liat ya, dan batu bata dan berbagai-bagai pekerjaan di padang. Ya, segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Puji Tuhan. Dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka. Dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka. Berarti jikalau seseorang hidup di dalam perhambaan dosa tanpa hari perhentian akan memahitkan hidup seseorang. Jikalau seseorang hidup di dalam perhambaan dosa tanpa hari perhentian, jauh dari ibadah dan pelayanan, akan memahitkan hidup seseorang. Jadi yang memahitkan hidup itu adalah dosa, bukan salib yang dipikul oleh seorang pelayan yang melayani pekerjaan Tuhan. Bukan anak Tuhan yang sedang berkorban dengan segala pengorbanannya di tengah ibadah dan pelayanan ini. Bukan itu yang memahitkan hidup. Intinya bukan salib. Kalau kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, bukan itu yang memahitkan, bukan salib. Yang memahitkan hidup seseorang ketika ia diperhamba dosa, tetapi jauh dari ibadah, jauh dari pelayanan, tanpa hari perhentian, itu yang memahitkan hidup seseorang. Ada di dalam dosa tapi tidak dapat menyelesaikannya. Itu yang memahitkan hidup seseorang, bukan salib. Tahu saudara contoh salib? Merendahkan diri di hadapan Tuhan itu salib. Bukan itu yang memahitkan seseorang. Kemudian seorang imam melayani pekerjaan Tuhan dengan bersusah-susah, itu salib. Tapi bukan itu yang memahitkan seseorang. Atau berkorban dengan materi, dengan tenaga, pikiran, waktu, materi, uang, tidak akan memahitkan hidup seseorang. Yang memahitkan hidup seseorang adalah dosa. Apalagi tanpa hari perhentian, jauh dari ibadah pelayanan, tidak ada jalan keluar. Itulah yang memahitkan hidup seseorang. Amin, saudaraku. Maka kita adalah orang yang paling bersyukur di atas muka bumi ini. Kita ini adalah orang yang paling beruntung, bagaikan mendapatkan jubah Yesus lewat undian. Itu kemurahan. Itu kemurahan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhan menyediakan hari perhentian bagi manusia. Itulah sebabnya Tuhan menyediakan hari perhentian bagi kita. Amin, saudaraku. Itulah sebabnya Tuhan menyediakan ibadah pelayanan bagi kita. Haleluya. Seperti yang tertulis di dalam 10 hukum Allah sebanyak 2 kali. Seperti yang tertulis di dalam 10 hukum Allah sebanyak 2 kali loh. Coba kita lihat yang pertama, Keluaran 20. Yang pertama, Keluaran 20
Ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Ke-10 firman. Ya. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Nah, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Terus 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. 6 hari bekerja, beraktivitas dengan segala kegiatan-kegiatannya. Ada yang kuliah, ada yang bekerja, ada yang sibuk bisnis, usahanya, di ladang, di kantor, di mana saja. 6 hari dia kerjakan terus. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Ya. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Ya. Engkau atau anakmu laki-laki. Engkau ataupun anakmu laki-laki. Atau anakmu perempuan. Atau hambamu laki-laki. Hambamu terus. Atau hambamu perempuan. Hamba laki perempuan terus. Atau hewanmu. Hewan binatang sekalipun terus. Atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Yang tinggal bersama dengan engkau. Puji Tuhan. Hari Sabat adalah hari ke-7. Disebut juga hari perhentian. Berarti berhenti dari segala aktivitas, berhenti dari segala pekerjaan. Amin, saudaraku. Saat ini kita mengusahakan ibadah dan pelayanan, itu tanda bahwa kita sedang berhenti dari segala aktivitas di atas muka bumi ini. Kita patut bersyukur untuk itu. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Oleh sebab itu kita baca lagi ayat 11. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi. 6 hari terus laut dan segala isinya. Tuhan saja bekerja 6 hari loh, 6 hari. Terus dan dia berhenti pada hari ke-7. Tetapi hari ke-7 berhenti menciptakan langit dan bumi. Terus itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Puji Tuhan. Perhatikan, 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi dan laut dan segala isinya. Tetapi pada hari ke-7 ia berhenti dari segala kegiatannya. Berarti menguduskan hari Sabat. Sabat itu hari ke-7, hari perhentian bagi Tuhan Allah. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Pendeknya kita tarik kesimpulan, kita mengambil kesimpulannya. Pendeknya, menguduskan hari Sabat artinya mengikuti contoh teladan Allah. Amin. Berhenti atau menguduskan hari Sabat artinya mengikuti contoh teladan Allah. Kita akan melihat salah satu contoh teladan Allah. Baik, ikuti ya, baik-baik ya. Amin. Mari kita lihat salah satu contoh teladan Allah yang ditinggalkannya bagi kita. Ada banyak, tapi kita lihat dulu salah satu dalam 1 Petrus 2 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Ayat 21 saja langsungnya. Boleh 19 sampai 24. Penderitaan Kristus sebagai teladan. Nah, itu teladan. Sengsara salib teladan yang ditinggalkan supaya kita juga mengikuti teladan itu. Terus, sebab adalah kasih karunia. Jika seorang karena sadar akan kehendak Allah, dia sadar, dia ada dalam rencana Tuhan, terus menanggung penderitaan yang tidak harus dia tanggung. Ya. Sebab dapatkah disebut pujian? Ya. Jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa. Kalau kamu menderita karena dosamu, apa itu pujian? Terus, tetapi jika kamu berbuat baik, dan karena itu kamu harus menderita, itu aniaya karena firman. Terus, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Ya. Terus, sebab untuk itulah kamu dipanggil. Dan untuk itulah saya, saudara, ada di sini pada hari perhentian ini. Terus, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu, dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Kita dipanggil, saudaraku, supaya mengikuti contoh teladan yang ditinggalkan oleh Tuhan. Untuk itu kita dipanggil. Untuk itu kita berada pada hari perhentian ini. Supaya apa? Supaya kita bisa mengikuti contoh teladan Tuhan. Kalau kita jauh dari hari perhentian, tidak mungkin kita bisa mengikuti contoh teladan Allah. Yang kita lihat adalah teladan teman kerja, teladan teman pimpinan, teladan dari orang yang di sekitar. Tapi sebaik-baiknya manusia itu tidak sama dengan teladan yang ditinggalkan oleh Tuhan Allah. Amin, saudaraku. Sebaik-baiknya manusia
yang ada di sekitar kita tidak sebanding dengan contoh teladan yang ditinggalkan oleh Tuhan Allah bagi kita. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Jadi kita dipanggil, kita berada pada hari perhentian ini, menguduskan hari Sabat adalah untuk mengikuti contoh teladan dari Tuhan Allah, supaya kita mengikutinya. Terus ayat 22 sampai dengan ayat 24. Ia tidak berbuat dosa. Nah, ini salah satu teladan yang ditinggalkannya. Tidak berbuat dosa. Terus, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Terus, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ya. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, Ya. tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di Ya. dalam tubuhnya di Ya. kayu salib. Terus, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Terus, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. adapun teladan yang ditinggalkan oleh Tuhan antara lain, satu, ia tidak berbuat dosa. Ia tidak berbuat dosa. Puji Tuhan, berarti penuh dengan firman Allah. Penuh dengan firman Allah. Amin, saudaraku. Kemudian dua, tipu tidak ada di dalam mulutnya. Tipu tidak ada dalam mulutnya, atau tidak ada dusta. Berarti penuh dengan Roh El Kudus. Penuh dengan Roh El Kudus. Kalau kehidupan seseorang betul-betul di dalam kuasa Roh El Kudus, maka Roh itu yang memimpin kehidupannya. Bahkan perkataannya tidak ada dusta, karena Roh Tuhan yang sudah pimpin hidupnya dalam segala perkara. Maka perkataannya tidak ada dusta. Tidak ada dusta berarti penuh dengan Roh El Kudus. Kalau masih ada dusta, tidak ada Roh Kudusnya. Amin, saudaraku. Amin. Tiga, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Berarti penuh dengan kasih Allah, penuh dengan pengampun. Nah, itu kasih. Kasih itu mengampuni, kasih itu menutupi dosa, banyak dosa. Puji Tuhan, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Misalnya ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Misalnya ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Ketika ia difitnah, dia tidak mengancam, tetapi dia menyerahkan segala persoalan itu kepada Tuhan. Dia tidak menghakimi, dia tidak membalas, dia tidak menjadi tampil sebagai hakim, tidak. Dia serahkan segala persoalannya kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Dan pada ayat 24 jelas, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya, supaya kita yang mati terhadap dosa hidup di dalam kebenaran. Jadi setiap orang yang menanggung penderitaan, aniaya karena firman, sengsara karena salib, pasti hidup di dalam kebenaran. Amin, saudaraku. Oleh sebab itu, biarlah kiranya kita mengikuti teladan yang ditinggalkan oleh Tuhan. Jejak-jejak, tapak-tapak kaki yang ditinggalkan oleh Tuhan, kita ikuti dengan tepat dan benar. Jangan keluar dari sana, supaya kita tidak sesat di tengah jalan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, yang kedua, tadi hari perhentian itu dituliskan sebanyak 2 kali di dalam, ditulis ulang sebanyak 2 kali hari perhentian. Yang tertulis di dalam 10 hukum itu ditulis 2 kali. Di dalam ulangan yang kedua, ulangan 5 ayat 12. Yang kedua, ulangan 5 ayat 12 terlebih dahulu. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Ke-10 firman. Ya. Tetaplah ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Amin, saudaraku. Amin. Diulang lagi toh dalam kitab ulangan. Ini yang kedua. Tetaplah ingat
dan kuduskanlah hari Sabat, hari ketujuh, hari perhentian dari segala kegiatan. Terus, sebab 6 hari bekerja, begitu hari ketujuh berhenti. Mulai laki-laki, suami, istri, anak laki, anak perempuan, hamba laki, hamba perempuan, sampai hewannya. Terus, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Ya. Terus, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau lembumu, atau keledaimu, atau hewanmu yang manapun, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Terus, supaya hambamu laki-laki dan hambamu perempuan berhenti seperti engkau juga. Puji Tuhan. 6 hari bekerja, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat, artinya berhenti dari segala kegiatan. Amin. Ingat dan kuduskan itu, jangan lupa. Kadangkala oleh karena hiruk pikuk dunia ini, maka perhatian tersita ke situ, lupa untuk menguduskan hari Sabat. Dapat dipahami saudaraku? Ayat 15. Sebab haruslah kau ingat bahwa kau pun dahulu budak di tanah Mesir. Jangan lupa, engkau dahulu budak dosa di Mesir. Terus, dan kau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu. Israel dibawa keluar oleh Tuhan Allah. Terus, dengan tangan yang kuat, tangan yang teracung. Terus, itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan hari Sabat. Itu sebabnya kita diperintahkan untuk merayakan Sabat. Puji Tuhan. Tujuan untuk menguruskan hari Sabat, hari ketujuh, hari perhentian adalah supaya terlepas dari perbudakan dosa, terlepas dari perhambaan dosa, tidak lagi menjadi hamba dosa. Itu tujuan Tuhan, sehingga mengulang kembali pernyataan dari hukum yang keempat, supaya terlepas dari perhambaan dosa. Kita harus banyak belajar dari pengalaman dari apa yang dialami oleh bangsa Israel di Mesir. Pengalaman hidup adalah guru yang terbaik. Kalau seseorang punya pengalaman tetapi tidak mendapat pelajaran yang tidak dapat memetik sebuah pelajaran yang indah, itu orang bodoh yang senantiasa ingin mengulangi kebodohannya. Dapat dipahami saudaraku? Puji Tuhan. Haleluya. Nah, tapi ada yang luar biasa dari ayat ini untuk kita perhatikan. Baca lagi. Tidak usah ditulis lagi ayatnya, sudah dibaca, hanya pengulangan saja, supaya bisa kita ikuti terus sampai selesai nanti. Baca, ulangi. Ayat 15. Sebab haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir. Dan kau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu. Belajar dari pengalaman, terlepas dari perhambaan dosa, terus dengan tangan yang kuat, dengan tangan yang kuat, dan lengan yang teracung. Iya, terus itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan hari Sabat. Puji Tuhan. Saudaraku, bangsa Israel dibebaskan dari perbudakan kerja paksa oleh karena kekuatan dua tangan yang kuat, oleh karena tangan Tuhan yang teracung. Jangan lupa itu. Jangan lupa itu. Kalau bangsa Israel dibebaskan dari Mesir, itu karena dua tangan Tuhan yang kuat. Itu karena dua tangan yang telah teracung. Jangan lupa. Banyak orang Kristen lupa dengan kebaikan kemurahan Tuhan, dengan uluran dua tangan Tuhan sebagai tanda kemurahannya. Seolah-olah kita bisa bertahan hidup karena kekuatan kita, seolah-olah nafas hidup ini kan berasal dari kita, seolah-olah kita bisa mengerjakan segala sesuatu karena kita bisa. Itu karena kemurahan. Jangan lupa, itu kemurahan dua tangan Tuhan yang kuat dan teracung.
Engkau bisa mengikuti studimu, menuntut ilmu dimanapun engkau menuntut ilmu. Yang bekerja dapat bekerja, itu kemurahan Tuhan. Itu kemurahan dua tangan Tuhan yang kuat, dua tangan yang teracung. Bukan suatu kebetulan engkau dapat beraktivitas. Amin. Ada amin? Puji Tuhan. Baik. Lebih rinci tangan Tuhan yang kuat. Ulangan 32. Ulangan 32 ayat 11 sampai 12. Ayat 11. Boleh pembacaan ayat 10. Ulangan 32 ayat 11 sampai 12 dibaca dimulai dari ayat 10. Demikian firman Tuhan. Ya. Didapatinya dia di suatu negeri di padang gurun. Didapatinya bangsa Israel di padang gurun. Ya terus. Di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Padang gurun digambarkan dengan dua hal. Satu, di tengah-tengah ketandusan. Dua, di tengah-tengah auman padang belantara. Itu gambaran dari padang gurun. Terus dikelilinginya dia, ya, dan diawasinya. Dikelilingi, diawas terus. Dijaganya sebagai biji matanya. Perhatikanlah ayat 11 sampai 12. Terus laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, ya, melayang-layang di atas anak-anaknya, ya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukung di atas kepaknya. Setelah anak-anaknya keluar dari sarangnya, didukung, dilatih, dididik di atas dua kepak sayap. Ayat 12. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia, ya, dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Seperti dua kepak sayap burung Raja Wali mendukung anak-anaknya di atas dua kepak sayap. Seperti itulah dua tangan Tuhan yang kuat menopang, mendukung bangsa Israel sampai berada di tanah Kanaan. Tidak ada Allah asing. Engkau bisa dekat kepada Tuhan. Saya bisa beribadah dan melayani kepada Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, terkhusus dalam pemberitaan firman Tuhan. Itu karena dua tangan Tuhan yang kuat, yang teracung. Itu karena kemurahan oleh uluran dua tangan Tuhan yang kuat. Jadi jangan sampai ada seorang di antara kita berkata, aku bisa dekat kepada Tuhan karena berhalaku ini, karena pekerjaanku ini, karena aku pintar, karena aku punya pendidikan yang tinggi, karena aku punya kedudukan yang tinggi, karena aku punya kejabatan yang tinggi, karena aku punya harta yang banyak. Bukan Allah asing yang membuat kita dekat kepada Tuhan, tetapi dua tangan Tuhan yang kuat. Amin. Amin. Puji Tuhan. Amin. Ya. Kita harus mengerti itu. Haleluya. Supaya kita jangan sombong. Jadi Tuhan membebaskan bangsa Israel dari perbudakan dosa itu karena dua tangan Tuhan yang kuat dan teracung. Berarti dua tangan Tuhan adalah kemurahan. Amin, saudaraku. Kemurahan. Jadi kalau saudara mendekat kepada Tuhan, itu kemurahan oleh dua tangan Tuhan yang kuat. Puji Tuhan. Mari kita lihat Yesaya 58. Yesaya 58. Ayat 13 sampai 14. Cepat. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Menghormati hari Sabat. Apabila engkau tidak menginjak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu, tidak sibuk pada hari ke-7 berhenti terus, atau berkata omong kosong, ya, tidak ada lagi omong kosong terus, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi, ya, dengan kendaraan kemenangan. Ya. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, Ya. bapa leluhurmu, Ya. sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Itu Tuhan yang berjanji. Puji Tuhan. Perhatikan ya baik-baik. Hari Sabat disebut juga dengan Hari Sabat disebut juga dengan tiga hal. Satu, hari
kenikmatan. Disebut juga hari kenikmatan. 2, hari kudus Tuhan. 2, hari kudus Tuhan. 3, hari yang mulia. Sesuai dengan apa yang kita sudah baca dari ayat 13. Amin, saudaraku. Jadi saya ulangi, hari Sabat atau hari ketujuh, hari perhentian disebut juga dengan 3 hal. 1, hari kenikmatan. 2, hari kudus Tuhan. 3, hari yang mulia. Puji Tuhan. Kemudian 3 tanda. Kalau hari Sabat tadi disebut dengan 3 hal tadi, hari kenikmatan, hari kudus Tuhan, hari yang mulia, maka itu harus ada tandanya. Adapun tandanya ada 3 tandanya. 1, bersenang-senang, pada ayat 14 ada 3 tandanya. 1, bersenang-senang karena Tuhan. 1, bersenang-senang karena Tuhan. Disebut juga dengan kesenangan dari Tuhan. Itulah kesenangan dari Tuhan. Haleluya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Tadi hari Sabat disebut hari kenikmatan, hari kudus Tuhan, hari yang mulia. Kalau betul-betul itu hari kenikmatan, maka tandanya ada. Tanda yang pertama adalah bersenang-senang karena Tuhan. Bersenang-senang karena Tuhan. Atau disebut dengan kesenangan dari Tuhan oleh kasih-Nya. Jadi tidak ada lagi kesenangan daging, tidak ada lagi kesenangan dunia, tidak ada lagi kesenangan yang datang dari roh jahat najis. Amin, saudaraku. Itu akan dialami oleh setiap orang yang mau menguduskan hari Sabat, tidak menginjak-injak hari Sabat. Itu akan terjadi. Puji Tuhan. 2, tanda yang kedua, melintasi puncak bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Melintasi puncak bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Artinya dapat melewati pergumulan-pergumulan karena roh Tuhan memberi kekuatan. Ya, yang kedua, melintasi puncak bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan, artinya dapat melewati pergumulan-pergumulan karena roh Tuhan memberi kekuatan. Amin. Amin. Tanda yang ketiga, makan dari milik pusaka Yakub. Tanda yang ketiga, makan dari milik pusaka Yakub. Artinya dipelihara. Artinya kehidupan yang menghargai hari Sabat dipelihara oleh firman Tuhan lewat ibadah pelayanan. Artinya orang yang menghargai hari Sabat dipelihara oleh firman Tuhan sebagai makanan rohani lewat ibadah pelayanan yang Tuhan percayakan. Puji Tuhan. Saudaraku, ibadah pelayanan ini adalah milik pusaka Yakub, berganti nama Israel. Inilah milik pusaka anak-anak Tuhan. Israel kita ini Israel rohani. Inilah milik pusaka kita. Ibadah pelayanan inilah milik pusaka kita. Jadi ketika kita mengusahakan milik pusaka, disitulah kita menikmati, dipelihara oleh Tuhan lewat firman Allah. Amin, saudaraku. Tubuh, jiwa, roh kita dipelihara oleh firman Tuhan saat kita menghargai hari Sabat. Di mana? Di milik pusaka Yakub, berganti nama Israel. Kita kafir, tapi kita disebut juga Israel rohani. Amin. Amin. Puji Tuhan. Jadi tubuh, jiwa, roh kita dipelihara oleh firman Tuhan dari milik pusaka Yakub, Israel, dari ibadah pelayanan ini. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kesimpulannya, dengan menghormati hari Sabat, bebas dari perhambaan dosa. Jadi betul sekali bahwa hari Sabat adalah hari kenikmatan, hari kudus Tuhan, hari yang mulia. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Sekarang kita akan lihat peneguhannya. Kita akan lihat peneguhannya di dalam Perjanjian Baru, Injil Matius. Di sini diteguhkan kembali
bahwa hari Sabat, hari kenikmatan, hari Tuhan, kudus Tuhan, hari yang mulia. Injil Matius pasal 11 ayat 28. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Ajarkan juru selamat. Ya. Marilah kepadaku, Ya. semua yang letih lesu dan berbeban berat. Ya. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tuhan Yesus Kristus adalah hari perhentian bagi semua yang letih lesu dan berbeban berat. Amin, saudaraku. Tuhan Yesus Kristus adalah hari perhentian bagi semua yang letih lesu dan berbeban berat. Apa tandanya bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah hari perhentian? Ia memberi kelegaan. Ia memberi jalan keluar dari semua pergumulan yang sedang kita hadapi. Setiap orang tidak lepas dari pergumulan. Setiap orang pasti menghadapi banyak kesulitan. Tetapi Tuhan Yesus Kristus adalah hari perhentian bagi yang percaya bagi Dia. Amin, saudaraku. Lebih jauh, Matius 12 ayat 8. Di situ juga, Matius 12 ayat 8. Karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Karena anak manusia, yaitu Yesus yang disalibkan, adalah Tuhan atas hari Sabat. Yesus yang disalibkan. Kenapa ada sebutan anak manusia? Menunjukkan bahwa Yesus yang disalibkan adalah Tuhan atas hari Sabat. Jadi jangan merasa masalahmu selesai karena engkau sudah punya banyak uang. Bukan. Tetapi Tuhan Yesus adalah hari Sabat. Amin, saudaraku. Adalah Tuhan atas hari Sabat. Banyak orang keliru. Pengertiannya keliru. Kalau sudah punya kedudukannya tinggi, jabatannya tinggi, uangnya banyak, kaya, limpah harta, dia pikir itu hari perhentian. Belum, bukan. Justru terkadang semua perkara itu membuat kita jauh dari Tuhan, mengecilkan Sabat. Jadi yang benar adalah anak manusia, yaitu Tuhan Yesus yang disalibkan, adalah Tuhan atas hari Sabat. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. 2 Timotius 3 ayat 12 sampai 13. 2 Timotius 3 ayat 12 sampai 13. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Memang setiap 2 Timotius ya, sebentar. 2 Timotius 2 ayat 12 sampai 13. Baca. Ya, silakan. Baca. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus. Perhatikan ya, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus, terus akan menderita aniaya. Iya, itu sudah pasti, tidak boleh dipungkiri itu. Terus, sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Bandingkan tanpa hari perhentian. Orang jahat dan penipu bertambah jahat, terus mereka menyesatkan dan disesatkan. Amin, saudaraku. Orang yang mau hidup beribadah banyak menanggung penderitaan, sengsara karena salib, aniaya karena firman. Tetapi yang tidak menghargai hari perhentian, itu adalah orang jahat dan penipu, akan bertambah jahat. Mereka akan menyesatkan dan disesatkan. Menyesatkan dan disesatkan menunjuk kepada kehidupan yang tidak menghargai hari perhentian. Amin, saudaraku. Amin. Menyesatkan dan disesatkan, sehingga terlihatlah praktek menyesatkan, disesatkan. Praktek menyesatkan dan disesatkan itu menipu, berbuat jahat. Kalau tidak ada hari perhentian, kehidupan yang orang jahat semacam ini akan memahitkan hidupnya. Amin, saudaraku. Lihatlah kehidupan yang tanpa hari perhentian, menyesatkan dan disesatkan. Tidak mungkin kalau seseorang berada pada hari perhentian, tidak mungkin menyesatkan dan disesatkan. Tidak mungkin yang jahat tambah jahat. Yang jahat berhenti dari kejahatan. Ada jalan keluar, ada jalan keluar, ada masalah terselesaikan. Tetapi yang jahat tetap jahat, itu yang memahitkan hidup. Amin, saudaraku. Jadi orang yang mau hidup beribadah, ya harus menderita.
Jadi kalau ada hamba Tuhan berkata, Yesus sudah disalib, kita tidak perlu menderita. Salah. Pokoknya orang yang mau hidup beribadah kepada Tuhan banyak menanggung penderitaan. Supaya apa? Berhenti dari dosa. Tapi orang yang tidak berhenti dari dosa, yang jahat, menipu, menyesatkan, disesatkan, itu yang memahitkan hidup. Jadi jangan lari dari kenyataan. Ayat ini jangan dipelintir. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kita kembali membaca kitab Keluaran pasal 1 tadi. Saya berharap kita semua dipuaskan. Amin, saudaraku. Amin. Terlalu lama kita keliru karena kepuasan daging, karena kepuasan dunia, karena kepuasan roh jahat dan najis. Sekarang kita harus dipuaskan oleh air kehidupan. Keluaran pasal 1 ayat 14. Kembali kita membaca Keluaran 1 ayat 14. Bagian firman Tuhan. Ya. Dan memainkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat tanpa hari perhentian. Terus, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata. Terus, dan berbagai-bagai pekerjaan di padang. Ya. Ya, segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Puji Tuhan. Saudaraku, orang Mesir memaksa orang Israel mengerjakan pekerjaan yang berat, antara lain. Ya, orang Mesir memaksa orang Israel mengerjakan pekerjaan yang berat, antara lain 1, mengerjakan tanah liat, 2, mengerjakan batu bata, 3, berbagai-bagai pekerjaan di padang. Inilah yang memahitkan, 3 perkara inilah yang memahitkan bangsa Israel ketika diperbudak di Mesir. Amin, saudaraku. Ketiga hal inilah yang memahitkan hidup bangsa Israel ketika mereka masih diperbudak di Mesir. Sekarang mari kita melihat pengertian dari ketiga hal di atas. Mari kita melihat pengertian dari ketiga hal di atas tentang mengerjakan tanah liat. Tentang mengerjakan tanah liat. Mengerjakan tanah liat menunjuk dosa. Tanah liat, mengerjakan tanah liat menunjuk dosa kenajisan yang menyebabkan seseorang menjadi hina seperti tanah liat. Mengerjakan tanah liat menunjuk dosa kenajisan atau hidup di dalam dosa kenajisan yang menyebabkan seseorang menjadi hina seperti tanah liat. Itu arti mengerjakan tanah liat. Amin, saudaraku. Mengerjakan tanah liat berarti hidup di dalam dosa kenajisan sehingga menyebabkan seseorang menjadi hina seperti tanah liat. Sekarang kita akan melihat kehidupan yang hina digambarkan di dalam Injil Yohanes pasal 8. Kehidupan yang hina digambarkan seperti yang tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 8. Puji Tuhan. Menurut orang ahli Taurat dan orang Farisi, seorang perempuan yang kedapatan berzina di pagi hari itu menurut mereka begitu hina. Ya, menurut orang ukuran dunia, orang manusia duniawi juga itu hina. Itu hina. Kedapatan berbuat zina di pagi hari itu perbuatan hina. Perbuatan itulah yang membuat perempuan itu menjadi hina. Itu tidak dipungkiri. Itu tidak dipungkiri. Bukan saja ahli Taurat dan orang Farisi, orang dunia juga tahu itu. Paham, saudaraku? Puji Tuhan. Yohanes pasal 8. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4 terlebih dahulu. Demikian firman Tuhan. Ya. Perempuan yang berzinah. Agak cepat. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah. Ya. Dan seluruh rakyat datang kepadanya. Seluruh rakyat datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Terus ia duduk dan mengajar mereka. Ya. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Ya. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, Ya, terus? Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Puji Tuhan. Ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepada Yesus seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina di pagi hari. Ayat 5.
Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Ahli Taurat dan orang Farisi berkata kepada Yesus, Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Pernyataan ini menunjukkan bahwa perempuan yang kedapatan berzina di pagi hari begitu hinanya di mata mereka. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Begitu hina sekali. Tetapi sebetulnya pada ayat 6 sampai dengan ayat 11, Tuhan telah menyatakan kasih-Nya kepada perempuan yang kedapatan berzina ini. Dia telah mati dan bangkit. Dia telah membungkuk dan bangkit. Pada saat dia mati dan bangkit, disitulah Yesus menyatakan kasih-Nya. Sebanyak 2 kali dia menulis dengan ujung jarinya di tanah. Kasih kepada Tuhan, mewakili loh batu pertama. Kemudian dia bangkit, dia menunduk, bangkit lagi. Dia menulis dalam kesempatan itu, dia menuliskan untuk yang kedua kali dengan ujung jarinya, dengan tulisan kasih kepada sesama. Lalu sesudah itu dia berkata, yang merasa diri tidak berdosa, silakan dia yang pertama-tama melempar. Tetapi semua merasa diri pernah berbuat dosa. Akhirnya mereka mengundurkan satu persatu, mengundurkan diri dengan teratur. Tinggallah Yesus dan perempuan itu. Yesus terakhir kali berkata, aku pun tidak menghukum engkau, asal jangan berbuat lagi. Di dalam kehinaan itu Tuhan menyatakan kasih-Nya. Amin, saudaraku. Amin. Tetapi ada lagi yang merasa intelek tapi hina. Ada lagi orang yang merasa intelek padahal hina, luar biasa. Mari kita lihat orang semacam ini. Matius pasal 23. Ayat 1 sampai ayat 5, baca. Demikian firman Tuhan. Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Ahli Taurat dan orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Ini merasa intelek. Ahli Taurat tadi dan orang Farisi membawa perempuan yang kedapatan berzina, toh? Dalam kesempatan Injil Matius 23, ahli Taurat orang Farisi duduk di kursi Musa. Oh, merasa intelek dalam pelayanan mereka. Oh, gagah, mulia, terlihat mulia, intelek, intinya intelek. Terus, sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan dia tetapi tidak melakukannya. Terus, mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Terus, semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Terima kasih sampai di situ. Perhatikan, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa untuk melayani pekerjaan Tuhan. Dengan demikian mereka terlihat mulia dan intelek. Dengan demikian mereka terlihat mulia dan intelek. Amin. Amin. Puji Tuhan. Sekarang kita lanjut praktek pelayanan mereka. Praktek pelayanan mereka. 1. Mengajar orang lain, mengajarkan firman Allah kepada orang lain, tetapi mereka sendiri tidak melakukannya. Berarti hina, walaupun terlihat intelek. Kalau hanya bisa mengajar dan melakukan, sama dengan hina, walaupun terlihat intelek. Amin. 2. Mengajari orang lain untuk berkorban, tetapi mereka sendiri tidak terbeban dengan korban itu. Haleluya. Kalau kita bandingkan dengan kehidupan yang hina menurut ukuran orang di dalam Mazmur 51 ayat 19, korban sembelihan kepada Allah adalah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tetapi tidak dipandang hina oleh Allah, berarti mulia. Puji Tuhan. Dapat dipahami? Amin. Kemudian yang ketiga,
Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Itu saja. Jadi terlihat mulia, terlihat intelek, tapi sebetulnya hina. Setelah kita melihat pekerjaan mereka, setelah kita melihat cara mereka melayani Tuhan, hina, murahan. Bayangkan, mengajar orang tapi tidak melakukan apa yang dia ajarkan. Mengajar orang berkorban tapi dia tidak terbeban dengan korban Kristus. Dan yang ketiga, mereka melakukan semuanya itu, melayani pekerjaan Tuhan, hanya dimaksud supaya dilihat orang lain. Bukankah itu hina, tapi terlihat intelek. Dapat dipahami, saudara? Puji Tuhan. Haleluya. Sekarang kita akan melihat bukti mereka melakukan itu dengan tujuan supaya dilihat oleh orang lain. Buktinya kita lihat dulu. Bukti melayani pekerjaan Tuhan supaya dilihat oleh orang lain. Ayat 5-7. Kembali baca ayat 5-7. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Ya, itu buktinya. Terus mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Satu, terus mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadah. Dua, terus mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tiga. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi sebagai bukti bekerja, melayani pekerjaan Tuhan dengan maksud supaya dilihat orang lain. Bukti pertama atau bukti A, mereka memakai tali sembahyang yang lebar, dan jubah yang panjang. Puji Tuhan. Saudaraku, melebarkan tali sembahyang tujuannya supaya orang melihat bahwa mereka memiliki kasih. Itu maksudnya. Melebarkan tali sembahyang, saudaraku, tujuannya supaya orang melihat, mengetahui bahwa mereka itu hidup di dalam kasih Allah. Itu tertulis di dalam Ulangan pasal 6 ayat 5-8. Saudara nanti baca sendiri di rumah masing-masing. Amin, saudaraku. Itu tali sembahyang. Kemudian memanjangkan jubah, tujuannya supaya orang melihat bahwa mereka tidak lupa kepada firman. Nah, itu. Begitu munafiknya mereka itu. Begitu hinanya, tapi terlihat intelek. Puji Tuhan. B, pada saat diadakan perjamuan, makan minum, mereka duduk di tempat terhormat. Kemudian pada saat di rumah ibadah, duduk di tempat terdepan. Jadi ada penonjolan diri. Puji Tuhan. C, mereka suka dihormati di pasar-pasar. Kemudian mereka suka disebut rabi, guru. Tadi ada penonjolan diri. Bagian C ini menyombongkan diri. Luar biasa, bayangkan. Menyombongkan diri. Kemudian sesungguhnya ada 3 hal yang tidak boleh disebut. Matius 23 ayat 8-10. Tetapi kamu, ya, Matius 23 ayat 8-10. Tetapi janganlah kamu disebut rabi. Ya, satu. Karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Wow. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini. Terus? Karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Terus? Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Puji Tuhan. Perhatikan baik-baik. Saudaraku, sesungguhnya ada 3 hal yang tidak boleh disebut. Ini dilatar belakangi oleh karena penonjolan dan kesombongan ahli Taurat dan orang Farisi. Amin. Ada 3 hal yang tidak boleh disebut. 1, rabi. Sebab hanya satu rabi, hanya satu guru. Amin, saudaraku. Itu jelas dinyatakan dalam Injil Yohanes pasal 13. Murid-murid berkata bahwa dia guru dan Tuhan. Tapi sekalipun dia guru dan Tuhan, dia juga membasuh kaki murid-murid. Itu teladan yang lain ditinggalkan oleh Tuhan kepada murid-murid, dan murid-murid akan menyampaikannya kembali
terkhusus kepada orang Yahudi, sedangkan Rasul Paulus kepada orang kafir di luar Yahudi. Puji Tuhan. 2, Bapa, karena hanya satu Bapa, yaitu Dia yang di surga. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Jangan sampai karena kita punya jabatan sedikit saja, cuma setengah tingkat, bukan satu tingkat, bukan bertingkat-tingkat, setengah tingkat saja di atas. Panggil Bapak, panggil Bapak, salah. Tapi tidak begitu ya. Puji Tuhan. Kalau foreman begitu juga. Foreman dengan leaderman itu setengah tingkat. Bapak, ketika engkau mengatakan Bapa, Tuhan bilang engkau hina. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. 3, pemimpin. Karena hanya satu pemimpin, yaitu Mesias, artinya Kristus, artinya yang diurapi. Puji Tuhan. Ayat 11 sampai 12. Barang siapa terbesar di antara kamu, siapa yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Ini yang benar. Terus, dan barang siapa meninggikan diri, perhatikan, terus ia akan direndahkan. Ya. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Perhatikan, barang siapa meninggikan diri, menonjolkan diri, menyombongkan diri seperti ahli Taurat dan orang Farisi, ia akan direndahkan di tempat yang paling rendah. Sama artinya hina. Itu sebabnya tadi saya katakan, terlihat mulia dan intelek, sebetulnya hina. Itulah ahli Taurat dan orang Farisi. Tidak sadar, menganggap orang hina seperti perempuan yang kedapatan berzina di pagi hari. Ternyata mereka terlihat intelek dan mulia, mereka paling hina dari orang yang hina. Karena yang hina tadi sudah ditebus, sudah ditolong oleh kemurahan, oleh kasih lewat kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Selama hidup dalam melayani pekerjaan Tuhan seperti ahli Taurat dan orang Farisi, ia tetap hina. Tetapi barangkali kita pernah berbuat dosa, kejahatan, kenajisan, tetapi Tuhan sudah menolong dengan 2 tangan yang kuat, dipermuliakan oleh Tuhan. Jadi jangan salah mengerti tentang hina dan intelek. Ada perbedaannya. Ya, amin, saudaraku. Puji Tuhan. Sekarang tentang mengerjakan batu bata. Tadi yang dikerjakan oleh Israel di Mesir ada 3 toh? Ya. Mengerjakan tanah itu hidup dalam dosa kenajisan sehingga hina seperti tanah liat. Sekarang tentang mengerjakan batu bata. Batu bata menunjuk dosa karena daging dengan segala keinginannya. Galatia 5, langsung saja. Batu bata menunjuk dosa karena daging oleh karena keinginannya, dengan segala keinginannya. Galatia pasal yang ke-5 ayat 19 sampai 21 baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Hidup menurut daging atau roh. Hidup menurut daging atau roh. Terus perbuatan daging telah nyata. Ya, perbuatan daging telah nyata. 1, yaitu percabulan, 2, pencemaran, 3, hawa nafsu, 4, penyembahan berhala, 5, sihir, 6, perseteruan, 7, perselisihan, 8, iri hati, 9, amarah, 10, kepentingan diri sendiri, 11, kecederaan, 13, 12, 13, kedengkian, 14, kemabukkan, 15, pesta pora dan sebagainya. Puji Tuhan. Ada 15 perbuatan daging, antara lain 1 percabulan, 2 kecemaran, 3 hawa nafsu, 4 penyembahan berhala, 5 sihir, 6 perseteruan, 7 perselisihan, 8 iri hati, 9 amarah, 10 kepentingan diri sendiri, 11 percederaan, 12 roh pemecah, 13 kedengkian, 14 kemabukan, 15 pesta pora dan sebagainya. Itu semua perbuatan daging. 15 perbuatan daging. Amin. Sekarang lanjut. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, ya, seperti yang telah kubuat dahulu. Nah, itu dahulu sebelum Rasul Paulus dipanggil, ditangkap dan diberi jabatan rasul. Dia itu sebetulnya mengerti hukum Taurat, tetapi masih hidup di dalam hawa nafsu daging seperti ahli Taurat dan orang Farisi tadi.
Dia bagian dari orang Farisi sebetulnya dulu, sebelum ditangkap menjadi rasul. Dia hidup dalam daging. Kalau hanya ahli Taurat tapi tidak melakukan seperti ahli Taurat, maka daging berkuasa. Dan itu diakui oleh Paulus di sini kepada sidang jemaat di Galatia. Maka memang hamba Tuhan harus jujur mengakui dosanya. Ketika kita ada pengakuan, sama artinya terjadi kelepasan. Tidak usah cari KKR sana, KKR sini. Cukup tergembala sungguh-sungguh. Amin, saudara. Puji Tuhan. Terus bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Hidup menurut hawa nafsu daging tidak masuk surga, titik. Tidak usah dipanjangin. Hidup menurut daging tidak masuk surga. Sebab ayat nas lain berkata darah daging tidak mewarisi kerajaan surga. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, Roma 8 ayat 5. Kenapa? Pertanyaannya, kenapa orang yang hidup menurut daging dan keinginannya tidak masuk surga? Lihat lebih jauh tentang orang yang hidup menurut daging. Roma ayat pasal 8 ayat 5, baca. Hidup oleh roh. Ya. Sebab mereka yang hidup menurut daging, mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Yang dipikirkannya adalah hal-hal yang dari daging saja. Terus mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, tidak memikirkan hal-hal yang dari roh. Dia tidak memikirkan perkara di atas, perkara rohani. Dia tidak akan memikirkan kegiatan-kegiatan di tengah-tengah ibadah dan pelayanan. Itu jauh dari hati dan pikirannya. Sedikit pun tidak akan terbersit di dalam hatinya untuk memikirkan pekerjaan roh. Itu orang yang hidup menurut daging. Maka setelah kita bercermin kepada firman, sungguh-sungguhlah berubah. Dahulu kita dipuaskan karena daging oleh keinginannya. Sekarang ayo belajar untuk memikirkan pekerjaan Tuhan. Dimulai dengan ibadah. Kita periksa dulu ibadah kita. Sudah setia, sudah tekun. Lanjut setelah kita periksa ibadah kita, lanjut melayani pekerjaan Tuhan. Tapi beda dengan orang yang hidup menurut daging, tidak akan memikirkan hal-hal yang dari roh. Sedikit pun tidak terbersit di dalam hati dan pikirannya. Itu jauh. Dapat dipahami. Jadi itu sebabnya Rasul Paulus dengan jelas dan terang benderang berkata kepada jemaat di Galatia bahwa mereka yang hidup menurut hawa nafsu dan keinginan daging tidak masuk surga. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kejadian 25 ayat 27 sampai 28. Kejadian 25 ayat 27 sampai 28, baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Esau dan Yakub. Terus lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Ya. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Berbanding terbalik, kontras. Dua anak kembar tapi kontras, berbanding terbalik. Karakter mereka kontras, kontradiksi. 28. Ishak sayang kepada Esau. Sebab dia suka makan daging buruan. Suka daging. Terus tapi Ribka kasih kepada Yakub. Puji Tuhan. Perhatikan, Esau seorang yang pandai berburu daging. Seorang yang pandai berburu daging. Sama artinya hidup menurut hawa nafsu dan keinginan daging. Amin, saudaraku. Apa tandanya? Apa tanda kalau seseorang hidup menurut keinginan dagingnya? Esau seorang yang suka tinggal di padang. Ia tidak tinggal di dalam rumah Tuhan di kemah. Itu tanda kalau seseorang hidup menurut hawa nafsu keinginan daging. Seorang yang suka tinggal di padang, dia tidak tinggal di kemah, dia tidak tinggal di dalam rumah Tuhan. Itu tanda bahwa seseorang hidup menurut hawa nafsu dan keinginan daging. Jadi sekalipun seseorang membela dirinya, aku kenal Tuhan Yesus, aku percaya kepada Dia,
Tapi lihat hidupnya di rumah Tuhan atau duduk di lapo tua. Lihat hidupnya di rumah Tuhan atau keluyuran kelanyapan. Halo? Dapat dipahami? Puji Tuhan. Kalau ada orang tua di lapo tua, jangan tersinggung dulu ya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Itu batu bata. Ya, amin, saudaraku. Puji Tuhan. Perhatikan ya, Ben. Otakmu harus disucikan firman. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Haleluya. Ayo belajar mindset, cara berpikir dirubah, cara berpikir yang lama dirubah. Ya, amin, saudaraku. Puji Tuhan. Pendeknya, orang yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Dia tidak memikirkan hal-hal yang dari roh, yaitu ibadah, pelayanan dengan segala kegiatan-kegiatan yang ada di dalam rumah Tuhan. Kemudian ayat 29. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Datanglah Esau dengan lelah dari padang. Datanglah Esau dengan lelah dari padang. Lelah menunjukkan bahwa Esau tidak lepas dari perhambaan, dari pergumulan dosa. Itu lelah. Puji Tuhan. Datanglah Esau dengan lelah dari padang. Lelah menunjukkan bahwa Esau tidak lepas dari pergumulan. Amin, saudaraku. Amin. Berada dalam perhambaan dosa. Tanpa hari perhentian pasti orang lelah sampai nanti memahitkan hidup seseorang. Dapat dipahami, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Lelah. Kalau bekerja tanpa hari perhentian, lelah. Diperbudak dosa tanpa hari perhentian, lelah. Sampai memahitkan hidupnya, capek. Hidup ini capek. Kenapa ada orang cepat putus asa? Itu cara hidup orang dunia. Tanpa hari perhentian, lelah, capek. Menghadapi hidup di dunia, capek. Sehingga dia tidak segan-segan mengambil jalan pintas. Itu orang yang putus asa. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Itulah Esau. Senantiasa berburu daging. Sementara kesempatan yang ada tinggal sedikit. Kalau kesempatan yang tinggal sedikit ini tidak digunakan, berbahaya. Gunakan sebaik mungkin. Kalau Tuhan saja memperhatikan jiwa kita, lebih berharga dan mulia dari malaikat di surga, harusnya kita yang mempunyai jiwa, kita yang mempunyai tubuh, jiwa, dan roh, harusnya kita yang merawat dan menjaganya. Kalau malaikat berbuat dosa sedikit saja, malaikat berubah menjadi setan. Sekarang bandingkan dengan hidup kita. Berapa kali kita sehari berbuat dosa? Setelah berbuat dosa, apa berubah menjadi setan? Sampai hari ini Tuhan menantikan perubahan hidup kita. Amin, saudaraku. Ingat, waktu yang tersisa tinggal sedikit. Ayat 30 sampai 33. Kata Esau kepada Yakub, Ya. berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, Ya. karena aku lelah. Ya. Itu saja yang memuaskan dirinya. Semangkuk kacang merah saja. Terus? Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Terus? Tetapi kata Yakub, Ya. jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Ya. Terus? Saud Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? 33. Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Bersumpah. Jadi jangan saudara salah mengerti. Yakub penipu. Yang bilang penipu siapa? Bukan Tuhan. Kan yang mengatakan Yakub penipu Esau toh. Amin, saudaraku. Kan di sini dia sudah bersumpah. Jadi jangan saudara salah mengerti kalau membaca ayat, baca semua ayatnya. Yakub itu bukan penipu. Penipu tidak masuk surga. Karena banyak hamba Tuhan mengatakan Yakub penipu. Dengan tipuan itu mengatakan bahwa dia cerdik. Enggak. Dia tulus. Dia bukan penipu. Dia menerima hak kesulungan itu. Jadi melebar ya.
baca lagi. Ini mengenai Esau kok. Ayo baca. Bersumpahlah dahulu kepadaku, Ya. maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnya lah hak kesulungannya kepadanya. Tuhan, jangan salah menulis. Ya, tulis yang apa yang jelaskan, jangan yang melebar-lebar. Baik. Esau, intinya ayat 30 sampai 33, Esau menjual hak kesulungan itu kepada Yakub hanya demi sepiring sop kacang merah. Intinya begitu, ayat 30 sampai 33, Esau menjual hak kesulungan itu kepada Yakub adiknya hanya demi sepiring sop kacang merah. Nah, itulah kehidupan yang berburu daging tanpa hari perhentian lelah. Yang dipikirkan sop kacang merah saja. Dia rela menjual hak kesulungan itu demi sop kacang merah, sepiring sop kacang merah. Dapat dipahami? Amin. Ayat 34. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ya. Ia makan dan minum, Ya. lalu berdiri dan pergi. Ya. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Hak kesulungan itu adalah ibadah pelayanan. Dia menjual hak kesulungan demi semangkok kacang merah. Terlalu nafsunya rendah. Keinginannya rendah sekali. Dapat dipahami saudara? Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, sekarang kita perhatikan Ibrani pasal 12 ayat 16. Jangan ada nafsu rendah ya. Ibrani 12 ayat 16. Mulai baca. Demikian firman Tuhan. Janganlah ada orang yang menjadi cabul, Janganlah ada orang yang menjadi cabul. atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau. Cabul berarti dikuasai roh najis, kemudian mempunyai nafsu rendah, itulah keinginan daging, terus Yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. iya. Puji Tuhan. Perhatikan ayat 16. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau. Ini suatu peringatan besar, sebab oleh karena kedua hal tersebut Esau menjual hak kesulungannya kepada Yakub adiknya. Karena roh najis dan dengan hawa nafsu, dengan nafsu yang rendah itu, roh najis dan nafsu yang rendah itu, Esau menjual hak kesulungannya. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Nah, ini suatu peringatan. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah. Jangan. Ini peringatan besar. Karena oleh kedua hal itu dia tidak takut. Dia tidak segan-segan. Dia jual hak kesulungan. Dia jual ibadah dan pelayanannya. Sebab itu dalam ayat lain, jubah yang maha indah yang dibuat oleh Yakub ayah mereka itu disimpan dalam lemari. Itulah roh pengasihan, karunia-karunia dan jabatan-jabatan disimpan dalam lemari. Seorang hamba Tuhan, seorang imam yang sudah menerima karunia-karunia dan jabatan-jabatan, layani pekerjaan Tuhan, jangan disimpan lemari. Tapi biarlah dia jual hak kesulungan, dia memandang ringan hak kesulungan. Karena memang Esau adalah seorang yang cabul, dikuasai roh najis, nafsunya terlalu rendah, murahan. Kalau sop kacang merah, semangkok sop kacang merah itu nafsu rendah. Kalau hanya sepiring nasi, suap nasi, lalu kita tinggalkan ibadah pelayanan, nafsunya rendah, keinginannya rendah, hina. Dapat dipahami saudaraku? Amin. Puji Tuhan. Ayo, yang demi sesuap nasi, semangkok kacang merah, rela menjual ibadah pelayanannya, jauh dari ibadah. Ayo, mulai malam ini bertobat. Puji Tuhan. Tuhan mau datang loh. Tidak percaya? Tidak percaya? Tuhan mau datang. Sebab itu saya sudah awali di atas tadi.
Kalau Tuhan sendiri menghargai jiwa kita, kenapa kita tidak menghargai jiwa kita? Buktinya besar, banyak. Tuhan lebih memperhatikan manusia daripada malaikat. Apa buktinya? Malaikat kalau jatuh dosa, dalam dosa dikit aja dosanya, langsung jadi setan, jadi pengikut Lucifer. Tapi manusia, sekarang saya mau tanya, berapa kali kita sehari berbuat dosa? Baik batin, baik lahirnya. Tuhan tetap menunggu jiwa kita masing-masing. Amin. Ayat 17, baca. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat, ia ditolak. Ketika Esau hendak menerima berkat yang satu itu, hak kesulungan, berkat dari hak kesulungan, ia ditolak. Terus, sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Iya, perhatikan. Ketika Esau hendak menerima berkat dari hak kesulungan itu, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Kesempatan yang tersisa saat ini tinggal sedikit. Gunakan sebaik mungkin. Jangan menyesal di kemudian hari. Seperti orang kaya dalam kisah Lazarus dan orang kaya. Setelah dia berada di dalam maut, baru dia memohon, tolong Lazarus, sucukan air di ujung jari, aku kebanasan. Abraham berkata, tidak. Engkau menerimanya sesuai dengan apa yang kau perbuat selama hidupmu. Lazarus menerimanya ada di pangkuan Abraham, karena dia hidup sesuai dengan firman, menghargai firman. Itu rema-rema yang jatuh dari meja tuannya. Dia pungut. Kita ini bagaikan anjing, gambaran dari bangsa kafir, menikmati remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Israel saat ini sedang menolak firman. Sekarang firman sampai kepada bangsa kafir. Kesempatan yang sedikit ini gunakan dengan baik. Jangan menyesal di kemudian hari, seperti orang kaya dalam kisah Lazarus. Amin, saudara. Baru yang kemudian, yang kedua dia mohon lagi. Kalau begitu, kalau memang Lazarus tidak mau, tidak boleh mencucurkan ujung jarinya dengan air, maka dia mohon yang kedua kali. Kalau begitu suruh dia pergi menginjil kepada keluarga saya. Masih ada keluarga lagi yang masih hidup dengan seperti saya. Abraham berkata, tidak. Pada mereka ada hukum para nabi dan Musa. Hukum Musa dan para nabi. Apa firman? Apa para nabi? Apa firman para nabi? Itulah firman nubuatan atau pembukaan rahasia firman. Sekalipun, tapi dia berkata tetap mau tidak, masih ada orang tua. Lalu Abraham berkata lagi, sekalipun ada orang hidup dari antara orang mati, dia tidak bisa diyakinkan. Yang terpenting adalah hukum Musa dan kita para nabi. Nggak ada artinya mukjizat 1000 kali terjadi mukjizat di depan mata, kalau dia tidak mau memikul salibnya dan mau membuka hati untuk firman Nabi supaya dia dikoreksi oleh firman Nabi, tidak ada artinya. Amin, saudara. Ayo gunakan kesempatan ini sebaik mungkin. Kesempatan yang ada tinggal sedikit. Sekalipun dia mencucurkan air mata, dia sudah ditolak. Tidak ada lagi kesempatan. Tuhan sudah memberikan hak kesulungan ini kepada kita. Ibadah pelayanan ini, ayo kita kerjakan. Jangan dijual hanya demi sepiring sesuap nasi. Jangan, ya. Amin, saudaraku. Supaya jangan menyesal di kemudian hari. Puji Tuhan. Kejadian 25 ayat 27. Baca. Demikianlah firman Tuhan. Perhatikan, ini kesalahan Esau ini ada kaitannya dengan gembala. Ayat 27. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. 28. Ishak sayang kepada Esau, sebab dia suka makan daging buruan. Tapi Ribka kasih kepada Yakub.
Ishak, bapaknya, sayang kepada Esau. Kenapa dia sayang kepada Esau? Karena dia suka daging buruan dari Esau. Jadi kalau Esau hidup menurut keinginan daging, itu tidak terlepas dari Ishak. Kalau andai kata Esau senantiasa hidup berburu daging, lalu ada ketegasan, Esau tidak mungkin berburu daging. Sebab itu, kalau sampai hari ini kita mempunyai Bapa yang baik di surga, senantiasa memperhatikan kita, hai yang hidup di dalam hawa nafsu daging, ada ketegasan salib, ada teguran, ada proteksi, itu kemurahan. Jangan cari gembala-gembala bapak rohani yang menginginkan hawa nafsu daging dalam gereja. Amin, saudaraku. Cari Bapa yang baik di surga, yang senantiasa menegakkan salib sehingga daging tidak bersuara lagi. Sementara Ishak sayang kepada Esau dengan alasan suka daging buruan, sementara Ribka kasih kepada Yakub. Kita lihat nubuatannya di dalam Roma pasal 9. Ayat 12 sampai 13. Jadi sekali lagi, Yakub bukan penipu. Yang mengatakan Yakub penipu adalah Esau, bukan Yakub, bukan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, aku kasih. Masa penipu dikasihi? Tidak masuk akal. Kenapa saya harus ungkapkan ini? Karena beberapa kali saya dengar dari mulut anak-anak Tuhan, hamba Tuhan berkata bahwa Yakub penipu. Tidak. Yakub tidak penipu. Ya, dapat dipahami? Amin. Penipu tidak masuk surga. Ayat 12-13, baca. Demikian firman Tuhan, pilihan atas Israel. Ya. Dikatakan kepada Ribka, ya, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Ya, Tuhan yang sudah berkata itu. Jadi dia bukan penipu. Terus seperti ada tertulis, ya, aku mengasihi Yakub. Ini nubuatan Ribka. Ribka kasih kepada Yakub. Tuhan kasih kepada Yakub. Terus tetapi membenci Esau. Tapi Tuhan benci Esau. Tadi Ribka kasih kepada Yakub. Nubuatan itu tergenapi di dalam Roma 9 ayat 13. Tuhan berkata, aku mengasihi Yakub, tapi membenci Esau. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, itulah batu bata. Ya, dapat dipahami? Amin. Ada amin? Amin. Itulah batu bata. Puji Tuhan. Tapi kalau saudara pulang ke rumah, jangan marahi orang yang di tetanggamu yang sedang mengerjakan membuat batu bata, ya. Amin, saudaraku. Jangan marah, tukang bata bertobat. Tidak, ini arti mengerjakan batu bata secara rohani, ya. Amin, saudaraku. Ada tukang genteng, komar juga, tukang genteng, karena lihat. Jangan, bukan itu maksud saya. Ya, puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Baik, tentang berbagai-bagai pekerjaan di Padang. Padang menunjuk dunia dengan segala sesuatu yang ada di dalamnya. 1 Yohanes 2 ayat 15. 1 Yohanes 2 ayat 15. Baca. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Ya, Padang itu menunjuk dewan dunia. Terus, jikalau orang mengasihi dunia, ya, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Puji Tuhan. Jangan kita mengasihi dunia dengan apa yang ada di dalamnya. Amin, saudaraku. Alasannya, jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih Bapa tidak ada di dalam orang itu. Perhatikan ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, perhatikan, semua yang ada di dalam dunia ini, terus yaitu keinginan daging satu, dan keinginan mata, serta gangguan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, ya, melainkan dari dunia. Puji Tuhan. Semua yang ada dalam dunia, satu, keinginan daging, dua, keinginan mata, tiga, keangkuhan hidup. Ketiga hal tersebut bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia ini. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Yesaya 31. Kita percepat. Yesaya 31. Ya, baca. Ayat 1. Tuhanlah penolong yang satu-satunya. Ya, Tuhan penolongnya satu-satunya, ya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Terus,
Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya. Tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kudus. Tidak memandang kepada yang Maha Kudus. Allah Israel, dan tidak mencari Tuhan. Puji Tuhan. Perhatikan orang-orang yang tidak mencari Tuhan. Titik 2, strip pertama, pergi ke Mesir minta pertolongan. Strip yang kedua, yang mengandalkan kuda-kuda. Strip yang ketiga, yang percaya kepada keretanya yang banyak. Strip yang keempat, kepada pasukan berkuda yang besar jumlahnya. Mesir itu gambaran dari dunia ini, ya. Amin, saudaraku. Palestina gambaran dari iblis atau setan. Israel gambaran dari gereja Tuhan, anak Tuhan. Dapat dipahami, saudaraku. Puji Tuhan. Jadi orang yang tidak mencari Tuhan, perhatikan, orang-orang yang tidak mencari Tuhan, lihat perbuatannya. Satu, pergi ke Mesir minta tolong. Mesir itu menuju kepada dunia dengan segala sesuatu yang ada dalamnya. 2, mengandalkan kuda-kuda. 3, percaya kepada keretanya yang banyak. 3, 4, percaya kepada pasukan berkuda yang besar jumlahnya. Perhatikan ayat yang ketiga. Sebab orang Mesir adalah manusia. Perhatikan, orang Mesir itu adalah manusia. Terus bukan Allah. Bukan Allah. Terus dan kuda-kuda mereka adalah makhluk yang lemah. Bukan roh yang berkuasa. Terima kasih. Perhatikan, orang Mesir adalah manusia, bukan Allah. Kemudian kuda-kuda mereka adalah makhluk yang lemah, bukan roh yang berkuasa. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Yesaya 30 ayat 2. Yesaya 30 ayat 2, baca. Bukan Mesir tetapi Tuhan yang memberi pertolongan. Ya, terus yang berangkat ke Mesir dengan tidak meminta keputusanku. Mengandalkan dunia. Menginginkan dunia dengan segala keinginan yang dalamnya. Berangkat ke Mesir dengan tidak meminta keputusan dari Tuhan. Terus untuk berlindung pada Firaun. Berlindung pada Firaun. Dan untuk berteduh di bawah naungan Mesir. Berteduh di bawah naungan Mesir. Perhatikan mereka yang tidak mau mencari Tuhan tadi, berangkat ke Mesir dengan tidak meminta keputusan dari Tuhan. Mesir gambaran dari dunia dengan segala yang ada dalamnya. Keinginan daging, keinginan mata, kehancuran itu orang yang tidak mau mencari Tuhan. Mereka pergi ke Mesir dengan tidak meminta keputusan dari Tuhan. Tapi lihatlah, Yesaya 30 ayat 15. Ini yang Tuhan mau kepada kita. Perhatikan baik-baik. Terus inilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Ini yang Tuhan mau, ya. Perhatikan ya baik-baik ya. Yang Tuhan mau bagi kita adalah terus dengan bertobat dan tinggal diam. Bertobat saja. Terus kamu akan diselamatkan. Terus tinggal tenang dan percaya. Percaya saja. Karena letak kekuatanmu. Tetapi kamu enggak. Yang Tuhan mau adalah bertobat dan percaya. Itu saja, titik. Bertobat dan percaya saja. Puji Tuhan. Kedua hal ini kalau dikaitkan dengan pola tabernakel, perhatikan baik tabernakel. Bertobat terkena kepada mezbah korban bakaran. Bertobat terkena kepada mezbah korban bakaran. Kemudian percaya kalau dikaitkan dengan pola tabernakel terkena kepada pintu gerbang. Terkena kepada pintu gerbang. Puji Tuhan. Perhatikan keadaan orang yang bertobat. Dia hanya tinggal diam, akhirnya diselamatkan. Itu bertobat saja. Tinggal diam. Ini keadaan orang yang bertobat ya. Tinggal diam, akan diselamatkan. Kemudian keadaan orang yang percaya. Tinggal tenang, memiliki kekuatan. Tidak usah ragu, percaya saja kepada Tuhan Yesus Kristus. Jangan lagi percaya dengan apa yang ada di dunia ini. Coba dimensi, 3 dimensi. 3 dimensi. Oh, Dena, cepat, Dena. Coba keluarkan dulu yang bukan ini, Dena biasa. Ini.
di luar ini, Tuhan tidak memerintah. Tuhan hanya memerintah di tabernakel. Amin, saudaraku? Amin. Puji Tuhan. Bertobat saja. Apa keadaan orang yang bertobat? Tinggal diam, nanti selamat. Amin, saudaraku. Amin. Kemudian keadaan orang percaya, tinggal tenang, terletak kekuatan. Percaya saja kepada Tuhan. Jangan percaya kepada segala sesuatu yang di luar tabernakel ini. Jangan percaya kepada dunia. Jangan percaya kepada Mesir. Jangan percaya kepada kuda-kudanya. Jangan percaya kepada orang Mesir. Orang Mesir itu manusia biasa. Kuda-kudanya bukan itu roh yang lemah, bukan Roh Kudus yang memberi kekuatan. Tapi lihat orang yang tidak mau mencari Tuhan, kesukaannya dunia saja. Dan dia berada di dunia ini tanpa meminta keputusan dari Tuhan. Dia mencari keinginan yang ada di dunia ini tanpa meminta keputusan Tuhan. Tidak dengar-dengaran. Puji Tuhan. Itulah pekerjaan, berbagai-bagai pekerjaan di padang. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Itu yang Tuhan mau. Sebetulnya bertobat saja. Jadi bertobat dan percaya, kesimpulannya bertobat dan percaya, kesimpulannya berada di pelataran bait Allah. Seringkali kita bernyanyi, datanglah, lihatlah pelatarannya, tapi tidak tahu pelataran bait Allah. Nah, sekarang kita sudah mengerti. Kesimpulannya kita berada di pelataran bait Allah saja. Amin, saudaraku. Ada apa? Bertobat setiap hari. Hamba Tuhan juga bertobat setiap hari. Imam-imam bertobat setiap hari. Umat Tuhan sidang jemaat bertobat setiap hari. Apalagi percaya terus, jangan percayakan hidupmu kepada dunia. Karena orang Mesir adalah manusia, kuda-kudanya adalah roh yang lemah, bukan Roh Kudus yang memberi kekuatan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Ayat 16. Kamu berkata, tapi lihat apa jawabnya kepada Tuhan. Ya? Bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat. Iya, mau naik kuda, lari cepat. Terus? Maka kamu akan lari dan lenyap. Terus? Katamu pula, ya? Kami mau mengendarai kuda tangkas. Ya. Maka para pengajarmu akan lebih tangkas lagi. Tetapi yang menolak untuk berada di pelataran Allah, mereka berkata, kami mau naik kuda dan lari cepat. Ingin mau cepat-cepat. Kuliahnya juga mau cepat-cepat. Pekerjaan, hasil pekerjaannya juga ingin cepat-cepat. Juga kekayaannya juga ingin cepat-cepat. Tapi Tuhan bilang apa? Kamu akan lari dan lenyap, cepat-cepat binasa. Kalau di luar tabernakel, kalau di luar pelataran bait Allah. Amin, saudaraku. Lihat mereka tidak mau bertobat, tidak mau percaya. Mereka mau berkata, bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat. Ingin cepat kaya, ingin cepat selesai pekerjaannya, ingin cepat selesai kuliahnya, ingin cepat. Tapi Tuhan berkata, kalau kamu tidak berada di pelataran bait Allah, kamu lari cepat dan binasa cepat-cepat. Dapat dipahami, saudara. Kemudian mereka juga berkata, katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas. Yang tangkas, banyak hal yang tangkas di dunia ini. Lihat kemajuan teknologi, itu hasil dari ketangkasan. Tapi Tuhan berkata, para pengejarmu akan lebih tangkas darimu. Ingat rumus daging ya, rumus daging. Di atas daging masih ada daging yang lain lebih kuat. Di atas orang kaya masih ada lagi yang lebih kaya. Dapat dipahami, saudara itu? Puji Tuhan. Inilah pekerjaan di berbagai pekerjaan di padang tadi. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Nah, saudaraku, itulah yang ada di Mesir. Tadi kita sudah koreksi. Kenapa kita koreksi? Karena ketika mereka ada di Mesir, mereka diperbudak dosa. Tetapi setelah singa mengaum dari Sion, ia berfirman dari Yerusalem, anak-anak datang dengan gemetar. Ada suatu keubahan itu. Amin, saudaraku. Barangkali saja
Keberadaan kita persis seperti keberadaan bangsa Israel, diperbudak oleh dosa, diperhamba oleh dosa dengan 3 perkara ini. Sekarang saya mau katakan dengan baik, dengan saya tandaskan dengan jelas, singa telah mengaum. Ia telah berfirman dari Yerusalem. Siapa yang tidak bergoncang? Siapa yang tidak takut? Dapat dipahami saudara? Kembalilah. Singa sudah mengaum. Ia telah berfirman. Siapa yang tidak bergoncang? Siapa yang tidak takut dan gentar? Puji Tuhan. Seharusnya kita gunakan 5 menit lagi ya, supaya mengerti ya. Tadi yang kembali itu adalah apa? Burung ya. Dapat dipahami? Di mana tadi ayatnya? Amos. Hosea, baca dulu sih. Dipercepat. Daniel, Hosea. Hosea berapa? 11. Baca ayat 11. Seperti burung dengan gemetar datang dari Mesir. Kenapa harus diumpamakan seperti burung dengan gemetar datang dari Mesir? Mari kita lihat jawabnya. Matius pasal 6 terlebih dahulu, ayat 33. Demikian firman Tuhan. Ya, Matius 6 ayat 33. Rasanya tanggung sekali. Saya sudah bergumul setengah mati. Kalau sampai tidak sampai ini, saya rasanya rugi sekali. Matius 6 ayat 33, baca. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ingat baik-baik, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran yang ada di dalamnya, semuanya ditambahkan. Amin, saudaraku. Apa yang akan kita makan, pakai, minum, semuanya ditambahkan. Soal masa depan, jodoh, rumah, ini, itu, semuanya ditambahkan. Dengan syarat cari dahulu kerajaan surga. Amin, saudaraku. Mari kita lihat perumpamaan orang yang cari dahulu kerajaan surga, yang mendahulukan kerajaan surga. Perumpamaannya di dalam ayat 25 sampai 27. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Jangan khawatir soal apa yang akan dimakan, diminum, jangan khawatir dengan soal apa yang akan dipakai. Ingat, hidup lebih penting dari makanan dan minuman, tubuh itu lebih penting dari pakaian. Amin, saudaraku. 26-27. Pandanglah burung-burung di langit. Terus yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Puji Tuhan. Harusnya kehidupan seperti burung ini terbang tinggi di udara, terlepas dari daya tarik bumi. Tidak khawatir dengan perkara di bawah. Harusnya seperti itu. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Perhatikan, burung di udara tidak menabur, tidak menuai memang, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapa di sorga. Itu kehidupan burung. Kehidupan burung tidak boleh harus terlepas dari daya tarik bumi. Tidak boleh khawatir kehidupan burung. Tapi kita lihat kehidupan burung khawatir, sehingga mereka sempat tadi pergi ke Mesir. Ayo, jadilah kehidupan burung, terlepas dari daya tarik bumi. Ya, amin, saudaraku. Tidak tertarik dengan segala perkara di bawah, melainkan pandangan kita selalu terarah kepada yang di atas. Pesawat terbang semakin tinggi akan terlihat semakin kecil. Itu bagian dari yang pandangannya ke bawah. Sebaliknya, pesawat yang tinggi di atas, saat dia di atas melihat di bawah kecil. Kalau sudah semakin kehidupan kita seperti burung, melihat di bawah itu sudah kecil semua. Dapat dipahami itu? Itulah kehidupan burung.